wali kota Sudah, lagi? tadi saya bilang Pak Bobi itu dapat 2 surat tugas sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara dan juga sebagai bakal calon wali kota Medan. Pak, kalau Iya, Pak Bobi kita usulkan juga menjadi bakal calon gubernur di Sumatera Utara, juga sebagai bakal calon wali kota lagi di Medan. Jadi dari 1117 nama ini ada beberapa nama yang mereka memegang 2 surat tugas karena di 2 tempat ya. Misalnya Pak Ridwan Kamil kita usulkan juga menjadi bakal calon gubernur di DKI selain di Jawa Barat. Kemudian tadi Pak Bobi ya, beliau juga sebagai bakal calon gubernur di Sumatera Utara, juga sebagai bakal calon wali kota di Kota Medan. Bang, tapi kan ada nama Ijek juga di Sumatera Utara yang kata kabarnya akan maju juga. Iya, jadi satu daerah juga tidak harus satu, karena kan ini penjaringan awal ya, penjaringan awal. Jadi bagi siapa saja yang penting kader atau pimpinan Partai Golkar yang sudah punya track record teruji dan kemudian berminat ya untuk menjadi calon kepala daerah, itu kita terima. Nah, kenapa saya bilang punya track record? Rata-rata semuanya yang terjaring sekarang ini adalah kader-kader kita yang sudah beberapa kali jadi anggota DPR, ya, baik anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota di tempatnya masing-masing. Nah, mereka juga sekarang yang punya minat untuk jadi calon kepala daerah, mereka ikut terjaring dalam penjaringan. Tapi kan Mas Bobi bekas kader PDIP, ini gimana Bang kalau Abang melihat? Pak Bobi itu pertama kali waktu maju wali kota itu yang mengusungnya adalah Partai Golkar. Saya waktu itu sebagai pejabat ketua Golkar Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, ya justru yang pertama kali mengundang Pak Bobi, dan kita pernah menyematkan Pak Bobi pakai baju kuning pada saat pakai baju Golkar, ya. Nah, kita komunikasi selama ini ya bagus, walaupun kemarin beliau juga sudah tercatat sebagai kader PDI Perjuangan. Sebelum beliau juga dicabut ya, ditarik atau tanda anggotanya, kami juga sudah berkomunikasi dan sudah menetapkan beliau sebagai bakal calon gubernur atau bakal calon wali kota di Sumatera Utara dan Medan. berarti dia akan menjadi kader Golkar ya Pak ya? Tergantung Pak Bobi. Tapi udah ada tawaran itu berarti oke? Ya? Tawaran itu udah masuk ke Pak Bobi? Ya sekali lagi begini, kalau soal keanggotaan partai ya sama dulu kalau ditanya soal Pak Gibran ya, Golkar ini partai yang terbuka ya. Siapa saja yang merasa bahwa dia visinya sama, kemudian nilai-nilai yang dia ingin bangun di tempatnya itu sama dengan Partai Golkar, kami dengan senang hati terbuka ya, mau dia siapa saja ya, rakyat biasa, pejabat, kemudian gubernur, wali kota, presiden dan segala macam, selama memang punya visi yang sama dengan Partai Golkar dan ingin bergabung dengan Partai Golkar, kita terima dengan tangan terbuka. Jadi kembali pada Pak Bobinya. Pak, kalau Tapi calon akan gubernur diusung Jateng sebagai siapa Pak? calon gubernur atau wali kota Sudah, lagi? tadi saya bilang Pak Bobi itu dapat 2 surat tugas sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara dan juga sebagai bakal calon wali kota Medan. Pak, kalau gubernur Jateng siapa Pak yang Pak diajukan? Bobi gitu ya Pak? Ya? Kalau Jateng siapa? Nanti pilihannya akan diserahkan Ya, ke Bobi. pilihannya kan sekarang ini kan masih banyak nama-nama ya. Satu daerah tuh ada yang 7, ada yang 8 gitu. Nah, nanti kita akan nilai ya. Nama-nama itu akan kita nilai, setiap bulan nanti akan kita evaluasi. Apa indikator penilaiannya? Indikator penilaiannya apakah mereka bisa berkoordinasi, bekerja sama ya, apalagi kalau memang kader Partai Golkar itu melaksanakan agenda-agenda Partai Golkar di pada pemilu 2024. Jadi kita instruksikan mereka membantu caleg, membantu struktur Partai Golkar untuk memenangkan Partai Golkar pada Pilpres dan Pileg. Nah, karena kalau nanti Pilegnya menang, kita targetkan misalnya 20% di daerah masing-masing, itu otomatis akan menjadi rekomendasi tunggal bagi siapa yang mencapai prestasi minimal 20% di daerahnya. Pak, Pak, kalau calon Jateng 1 yang diusung Golkar, calon kuatnya siapa Pak? Anak muda katanya. Ya? Iya, tadi kata Pak Erlangga anak muda. Ada anak muda.
Jateng 1 banyak kan anak muda kita ya. Spill, Siapa, Pak? Pak? Siapa? Inisial aja. Ya. Inisial D. Pak, Itu Bang, Aryo Tejo. Hah? Doli Kurnia Tanjung nggak bisa. Bang, ini kan seluruh kepala daerah diminta untuk memenangkan pileg dulu ya Bang sebelum pilkada. Iya. Ini Mas Bobi sendiri apa juga akan minta kontribusinya untuk memenangkan Golkar juga? Oh iya, tentu kan sekarang kita punya agenda yang sama. Kan Pak Bobi juga sekarang tergabung dengan tim pemenangannya Pak Prabowo dan Gibran ya. Tentu energi kita akan bertambah di Kota Medan dan juga Sumatera Utara dengan adanya Pak Bobi bergabung. Nah, mudah-mudahan dengan surat tugas ini juga Pak Bobi bisa bantu agenda Golkar nanti di daerahnya. Oke.